Masa hidup absurd sang legenda komplek. Pak RT Sutrisno, 55 tahun, bukanlah nama yang asing di komplek Bahagia Permai. Namun, popularitasnya bukan didapat dari kegigihannya membangun pos ronda atau kesuksesannya memadamkan gosip antar tetangga. Oh, tidak. Ketenarannya murni lahir dari dedikasinya yang tak terbatas pada satu entitas bernama Mobile Legend. Sebelum ponsel cerdas merajalela, Pak RT Sutrisno sudah menunjukkan bakatnya sebagai gamer garis keras. Ingat dingdong di era 90-an? Dia adalah Raja Tekken, juara King of Fighters, dan Master Metal Slug yang tak terkalahkan. Jejak rekor skor tingginya terpampang di setiap mesin dingdong di pelosok kota, membuat anak-anak sekolah segan sekaligus kagum. Bahkan saat internet mulai merambah, Pak RT Sutrisno beralih menjadi penghuni tetap warnet. Aroma mie instan dan keringat bercampur dengan sound effect Counter-Strike dan RF online menjadi bagian tak terpisahkan dari hari-harinya. Dia punya julukan Komandan Serdadu di RF Online, memimpin guild yang terkenal brutal dan toksik. Siapapun yang berani menentang Komandan Serdadu bisa dipastikan akan menjadi target geng massal sampai lockout. Namun, semua kegemaran lamanya seolah memudar ketika Mobile Legend muncul di permukaan bumi. Ini adalah era baru, era di mana game bisa dimainkan kapan saja, di mana saja. Bagi Pak RT Sutrisno, ini adalah penemuan Holy Grail. Bisnis kontrakan yang ia kelola dengan susah payah mulai sedikit demi sedikit tergeser. Dulu, ia selalu mencatat rapi pemasukan dan pengeluaran. Kini, buku catatannya lebih banyak berisi daftar hero yang harus dimesterikan, build item terbaru, dan jadwal event diamond. Fenomena sosial Pak RT Sutrisno. Kehidupan Pak RT Sutrisno benar-benar berubah drastis. Tidur nyenyak adalah mitos, kecuali jika ia sedang loose streak parah dan butuh istirahat mental. Makan teratur, jangan harap. Mie instan dingin dan kopi hitam pekat menjadi menu wajibnya. Seringkali diletakkan di samping ponsel yang menyala terang. Bu RT, istrinya yang sabar, sudah berkali-kali mencoba menasehati. Ancaman untuk menyita ponsel sudah menjadi lagu lama yang tak mempan lagi. Ini demi masa depan rank kita, Bu. Jangan ganggu. Begitu dalihnya, seolah-olah dia sedang berjuang demi kemanusiaan. Dia pernah melewatkan undangan pernikahan keponakannya sendiri hanya karena sedang mengikuti turnamen Mobile Legend tingkat RT yang hadiahnya hanya voucher pulsa Rp25.000 dan segelas es teh manis. Alasannya? Kejarlah prestasimu nak selagi muda, jangan jadi noob kayak om. Sebuah nasihat yang ia sampaikan kepada sang mempelai pria melalui video call saat hero favoritnya Balmond sedang savage. Kecanduannya merambah ke cara bicaranya. Pernah suatu pagi saat ibu-ibu PKK sedang menagih iuran kas, Pak RT dengan serius berkata, "Ibu-ibu sekalian, mohon buff-nya dipercepat ya. Jangan sampai early game kita ketinggalan gold." Ibu-ibu hanya bisa saling pandang, mengira Pak RT sedang dalam mode halusinasi. Suatu hari, saat mobilnya mogok di tengah jalan, dia malah berteriak ke tukang bengkel, "Pak, ini mesinnya kok lag banget ya? Udah di restart belum? Apa perlu di-patch ulang?" Tukang bengkel pun hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala. Yang paling kocak adalah saat rapat RT. Jika dulu dia memimpin rapat dengan wibawa, kini dia sering memimpinnya dengan satu tangan memegang ponsel di bawah meja. Jika ada warga yang terlalu lama bicara, dia akan nyeletuk, "Sudah, jangan banyak bacot, langsung ke intinya saja. Ini farming saya tertunda." Pernah suatu kali saat membahas masalah kebersihan komplek, dia malah sibuk memberikan arahan kepada timnya di Mobile Legend. "Gatot Kaca, maju, jangan takut mati, ini open war." Akibatnya rapat bubar dengan sendirinya meninggalkan sampah di tempat rapat yang belum dibersihkan. Pak RT Sutrisno berakhir dengan cara yang tak kalah kocak.
Malam itu, dini hari, jam 3 pagi, ia sedang berada di puncak performanya. Hero favoritnya, Balmond, sudah mencapai build item penuh. Layar ponselnya menyala begitu terang, menerangi wajahnya yang tegang dan penuh keringat. Dia mengumpat, tertawa, dan berteriak dalam satu tarikan nafas. Maju, maju terus, jangan kasih kendor, ini push turret terakhir. Teriaknya sambil menggebrak meja dengan semangat membara. Saking semangatnya, dia tidak sadar bahwa ia sedang duduk di kursi plastik reot yang sudah melengkung di sana-sini. Tiba-tiba, brak! Kursi itu menyerah pada beban dan semangat Pak RT. Beliau terjatuh dengan posisi yang kurang elegan, punggungnya menghentam lantai dan ponsel kesayangannya melayang indah sebelum akhirnya mendarat dengan layar pecah berkeping-keping. Aduh, desahnya, bukan karena sakit punggung, melainkan karena layar ponselnya yang retak. Dia berusaha meraih ponselnya, mencoba melihat apakah Balmondnya berhasil menghancurkan base musuh. Namun, pandangannya mulai buram. Nafasnya tersengal-sengal dan jantungnya berdebar kencang, bukan karena adrenalin game, tapi karena sesuatu yang lain. Pagi harinya, Bu RT menemukan Pak RT tergeletak di lantai dengan ekspresi wajah yang entah antara kaget, kecewa, dan sedikit lega. Di tangannya masih tergenggam erat pecahan ponselnya dan di layar yang retak masih terlihat tulisan "Defeat". Dokter bilang Pak RT Sutrisno meninggal karena serangan jantung mendadak, mungkin karena stres berlebihan akibat tekanan game, ditambah kurang tidur akut, dan mungkin sedikit amarah yang memuncak karena kalah dalam pertandingan terakhir. Namun, gosip di komplek berkembang liar. Beberapa tetangga bersumpah mendengar Pak RT terakhir kali mengumpat, "Di-report bocah, di-report," sebelum akhirnya tak sadarkan diri. Ada juga yang bilang arwahnya langsung respawn di Land of Dawn. Saat pemakamannya, suasana terasa haru sekaligus menggelikan. Beberapa remaja komplek yang mengenal Pak RT sebagai sesepuh gamer sempat menyelitkan power bank dan earphone gaming di dalam peti matinya sebagai bentuk penghormatan terakhir. Bahkan ada yang sempat bisik-bisik, "Semoga di sana sinyalnya bagus ya Pak RT." Teror hantu Sultan top global KW. Sejak Pak RT Sutrisno meninggal, kompleks Bahagia Permai tidak pernah sama lagi. Awalnya, warga hanya mendengar bisikan-bisikan aneh dari arah makam setiap malam Jumat. Suara "Welcome to Mobile Legends" yang melengking, launch attack yang menggelegar, atau bahkan tawa "An enemy has been slain" terdengar jelas di tengah kesunyian malam. Warga mengira itu hanya halusinasi atau ulah anak-anak iseng. Namun, teror hantu Sultan top global KW perlahan tapi pasti menjadi lebih nyata dan tentu saja lebih kocak. Suatu malam, Johnny, remaja tanggung yang juga penggila Mobile Legends, pulang mabar larut malam melewati makam Pak RT. Ponselnya tiba-tiba bergetar. Sebuah panggilan masuk dari nomor tak dikenal. "Halo?" sahut Johnny ragu. "Johnny, ini Bapak, Pak RT Sutrisno. Kamu kok baru pulang? Jam segini Bapak di sini udah push rank sampai mitik." Suara serak dan sedikit cempreng itu membuat bulu kudut Johnny berdiri. "Pak RT, tapi kan Bapak kan sudah..." "Si, jangan keras-keras. Bapak ini lagi di-ban dari lobi surga karena toksik terus, jadi terpaksa ngereng di alam baka." "Oh ya Johnny, itu skin Granger yang baru kok bagus banget ya. Bapak pengen banget. Kamu ada diamond sisa nggak?" Johnny langsung pucat pasi. Dia ingin lari, tapi kakinya lemes seperti jelly. Sejak saat itu, ponsel Johnny menjadi semacam saluran komunikasi utama antara dunia nyata dan dunia gaib Pak RT Sutrisno. Notifikasi aneh, pesan WhatsApp misterius dengan stiker hero Mobile Legends, hingga panggilan tak terjawab dari Sultan Top Global KW RIP menjadi santapan sehari-hari Johnny. Tidak hanya Johnny, warga lain pun mengalami kejadian aneh. Pak Budi, tukang ojek online yang sering mangkal di depan kompleks, pernah bercerita.
Waktu itu saya lagi nunggu orderan sambil ngereng. Tiba-tiba HP saya geter-geter sendiri. Terus layarnya kayak dipegang orang, gerak-gerak sendiri. Hero Balmond saya tiba-tiba ngeulti ke arah turret kosong. Abis itu ada suara, "Nope!" Pak Budi langsung lempar ponselnya dan lari ke pos ronda. Ibu-ibu kompleks juga tak luput dari gangguan. Ibu Tina yang dikenal suka bergosip sambil main Mobile Legends di waktu senggang pernah kaget setengah mati. Saat sedang asik bermain, tiba-tiba layarnya menampilkan chat global dengan nama Hantu Sultan Top Global KW. Ibu Tina, itu build item odetnya kok gitu sih? Udah gak meta, Bu. Jangan cuma modal skin doang. Ibu Tina langsung pingsan mengira ponselnya kerasukan setan gamer. Kehadiran yang mengganggu tapi menghibur. Hantu Sultan Top Global KW bukan hantu yang menakutkan dalam artian tradisional. Dia tidak gentayangan dengan wajah seram atau suara rintihan. Sebaliknya, dia adalah hantu yang mengganggu dengan cara yang unik, mengomentari gameplay Mobile Legends warga. Mas Jojo, itu hero marksman-nya kok farmingnya dilen terus ke jungle sana biar cepet kaya. Itu sering terdengar saat Mas Jojo sedang asik bermain di teras rumahnya. Pak RT, aduh Pak RT, itu kenapa Franco-nya malah hook minion? Musuhnya udah di depan mata loh. Keluhan ini sering keluar dari mulut Pak Adi, tetangga sebelah yang sering merasa seperti diawasi saat bermain. Paling parah adalah saat ada turnamen Mobile Legends tingkat kompleks. Tim kompleks Pak RT Sutrisno sering disebut tim Sultan KW karena selalu kalah di early game. Namun ada kejadian aneh. Saat mereka berada di ambang kekalahan, tiba-tiba kursi kosong di samping mid laner bergerak sendiri. Lalu speaker yang tidak tersambung kemana-mana mengeluarkan suara "Savage". Beberapa detik kemudian tim lawan wipe out dan tim Sultan KW berhasil membalikkan keadaan, memenangkan pertandingan secara dramatis. Konon hantu Sultan Top Global KW ikut ngegeng, bahkan mungkin sempat push turret sendiri. Ada juga cerita tentang Pak Somad, tukang servis elektronik di kompleks. Suatu hari ada ponsel pelanggan yang rusak parah, tidak bisa menyala sama sekali. Pak Somad sudah menyerah. Tiba-tiba ponsel itu menyala sendiri dan muncul logo Mobile Legends. Dari speaker ponsel terdengar suara Pak RT. "Pak Somad, ini ponselnya lemot banget. Sinyal di alam baka aja lebih stabil." Pak Somad langsung minta bantuan Ustadz. Ustadz yang didatangkan, seorang ustadz muda yang juga suka bermain Mobile Legends, mencoba berkomunikasi dengan arwah Pak RT. "Assalamualaikum Pak RT. Ada apa gerangan Bapak masih bergentayangan?" Suara Pak RT langsung menyahut. "Waalaikumsalam Ustadz. Ini saya lagi nyari party buat push rank. Di sini timnya bocah semua Ustadz. Susah banget naik Mythic Glory. Ustadz mau mabar nggak? Saya tank, jago ngecover." Ustadz muda itu hanya bisa tersenyum masam. Ia menjelaskan kepada warga bahwa arwah Pak RT belum tenang karena obsesinya terhadap Mobile Legends yang belum tercapai. Satu-satunya cara agar Pak RT tenang, kata Ustadz, adalah jika ia bisa mencapai Mythic Glory di alam sana, atau jika ada seseorang yang bisa melanjutkan estafet top globalnya di dunia nyata. Begitulah kisah Pak RT Sutrisno, sang hantu Sultan Top Global KW. Sebuah legenda modern di komplek Bahagia Permai. Kisahnya yang absurd, meninggalnya yang kocak, dan kehidupannya sebagai hantu yang unik menjadi pengingat yang terus-menerus bagi warga. Sebuah cerita horor komedi yang menggelitik tentang bagaimana obsesi berlebihan terhadap sebuah game bisa mengambil alih hidup seseorang, bahkan hingga ke alam baka. Hantu Sultan Top Global KW ini bukan sekadar cerita seram biasa. Ia adalah cerminan. Cerminan bagi para bapak-bapak di luar sana yang mungkin merasa akrab dengan kisah ini.
Bapak-bapak yang rela begadang sampai subuh, mata panda, punggung pegal demi sebuah victory atau kenaikan rank. Bapak-bapak yang lebih hafal skill cooldown hero daripada tanggal lahir istri. Bapak-bapak yang mungkin lebih sering berteriak savage daripada selamat pagi kepada anak-anaknya. Ingatlah kisah Pak RT Sutrisno. Dia adalah bukti nyata bahwa hidup ini bukan hanya tentang land of down. Ada dunia nyata yang jauh lebih luas, lebih berwarna, dan lebih berharga untuk dijelajahi. Ada keluarga yang membutuhkan perhatian, ada pekerjaan yang menanti diselesaikan, dan ada kesehatan yang perlu dijaga. Jangan sampai kalian para bapak-bapak menjadi hantu sultan top global KW berikutnya. Jangan sampai penyesalan itu datang terlambat saat kalian sudah tidak bisa lagi memegang ponsel, apalagi melakukan flicker atau ulti. Sekarang matikan ponsel kalian sejenak, angkat kepala dari layar kecil itu. Pandanglah dunia di sekeliling kalian. Lihatlah senyum istri, tawa anak-anak, dan keindahan matahari terbit. Rasakan hembusan angin, dengarkan suara burung. Itu semua jauh lebih nyata dan berharga daripada sekadar epic comeback atau mythic glory. Mobile Legends itu hanya game, sebuah hiburan. Jangan biarkan ia menjadi penguasa hidupmu sampai-sampai menjemputmu ke alam baka dengan gelar hantu top global KW. Jadilah legend di dunia nyata, bapak-bapak. Itu jauh lebih keren dan abadi. Sekarang taruh ponsel kalian dan pergilah peluk keluarga. Atau paling tidak minum air putih yang banyak dan tidurlah yang cukup. Besok masih ada hari untuk menjadi bapak yang lebih baik, bukan untuk mencari kill dan assist.